bisa menyatakan bagaimana bengkoknya itu ajaran-ajaran sahabat lunar tersebut. Ya. Sangat kenapa? Itu kalau kita tahu sejarah permulaan sahabat lunar yang begitu hebat di Indonesia, yang begitu hebat di Indonesia, di Amerika itu udah nggak hebat lagi. Kenapa? Orang-orang udah nggak akui lagi. Kan adalah hari perbaktian kita hari Minggu, oleh sebab Yesus dibangkitkan pada hari Minggu, tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menyuruh kita. Dalam cara apa kita perlu berhati-hati untuk tidak menambahkan atau mengurangkan apa yang Allah sampaikan pada kita untuk dilakukan. Ya. Allah telah memberikan semuanya. Ya. Allah telah memberikan lengkap yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau mungkin bangsa Israel itu mungkin Anda katakan, ya mereka, kita bisa bilang dalam satu sisi, ya, mereka cuma terima perjanjian lama, pendeta ya. Mereka mereka cuma lihat apa yang Musa katakan. Ya. Tapi coba kita lihat kita saat ini, kita seharusnya lebih daripada bangsa Israel. Kenapa? Kita sudah punya perjanjian lama, itu adalah Alkitabnya Yesus, dan kita juga punya perjanjian baru, kitab tentang Yesus, lengkap yang kita miliki. Tapi tetap saja ada di antara kita yang gantinya untuk mempelajari satu teologi atau satu ajaran, gantinya kita melihat Alkitab, kita mulai lihat hal-hal yang kita potong-potong sajalah, yang ambil yang sesuai dengan kehendak kita, atau kita ambil yang hanya dari satu ayat sini atau ayat sana, lalu kita tidak hubungkan. Jadi akhirnya itu menjadi satu teologi yang salah, seperti nanti saya akan coba sedikit jelaskan ya, atau sedikit memberikan gambaran. Tapi inilah ya, Tuhan telah memberikan arahan yang cukup yang sempurna, boleh dikatakan ya. Bangsa besar manakah, ayat inti kita sepanjang minggu ini. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Pada saat Musa berbicara kepada mereka, Musa berbicara tentang seluruh firman Tuhan yang sudah dia berikan kepada umat-umat Tuhan saat itu. Apa saja? Seluruh firman atau seluruh hukumnya. Itu tentang 10 firman atau dekalog, Taurat, hukum Taurat, 10 hukum Taurat boleh dikatakan. Itu juga adanya hukum upacara, hukum-hukum lainnya seperti hukum upacara, hukum kesehatan. Ya, jadi bukan hanya upacara, kalau kita bersalah, inilah korban pengampunan dosa yang saya harus bawa. Ingat, hukum upacara itu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus. Dipenuhi, digenapi oleh Yesus yang merupakan anak domba Allah yang tadinya dilambangkan dengan hukum upacara di zaman apa? Di zaman Musa. Ya, di zaman Musa. Lalu juga bukan itu saja, hukum kesehatan. Oh, Musa berbicara tentang hukum kesehatan. Misalnya kalau kamu kena penyakit kulit, kamu harus disingkirkan dari tempat perkemahan. Atau maaf saja, kalau kamu buang hajat, misalnya kamu harus apa? Gali lubang, tutup lubang. Kalau itu di padang gurun. Jadi ada hukum kesehatan yang sudah Musa berikan. Jadi semuanya lengkap diberikan kepada mereka. Dan itu ditulis dalam kitab Ulangan dan kitab-kitab yang kemudian Musa juga sudah lakukan. Lalu bukan itu saja. Ada juga aplikasi dari keseluruhan ajaran Musa. Jadi Musa inilah seluruh hukum ini itu melambangkan bukan hanya hukum moral Allah, juga hukum upacara, hukum kesehatan di kitab Ulangan, dan juga aplikasi dari seluruh ajaran Musa. Jadi dengan kata lain, untuk bangsa Israel saat itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Dan untuk saudara dan saya saat ini, sudah jauh-jauh lebih lengkap. Kenapa? Karena kita punya apa? Kita punya perjanjian lama. Seperti saya katakan tadi, Alkitabnya Yesus, Alkitab murid-muridnya Yesus itu perjanjian lama. Jadi jangan kita sepelekan. Waktu Yesus di dalam Lukas 24, khotbah saya sahabat lalu ya, bercerita dengan dua murid-murid yang berjalan ke Emmaus, Yesus membuka apa? Kitab perjanjian lama, mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi. Jadi Yesus menjelaskan tentang dia itu dari kitab apa? Perjanjian lama. Jangan, banyak orang Kristen saat ini, pendeta, kita nggak perlu lagi perjanjian lama, nggak perlu. Itu udah digenapi di perjanjian baru, namanya lama dan baru. Yang lama itu kita singkirkan lah. Yang baru saja kita jangan lupa saudara. Yesus saja untuk memberikan kekuatan. Kalau Anda baca Lukas 24, dia menggunakan kitabnya Yesus yang pada saat Yesus masuk ke tempat ibadah, itulah yang dia itulah yang dia bahas, yaitu kitab apa? Perjanjian lama. Jadi jangan kita kurangi. Ada yang hanya kurang-kurangi. Yang perjanjian lama itu yang kita pakai itu hanya kitab Mazmur. Jadi ada sekarang Alkitab cuma Mazmur dan kitab perjanjian baru. Jadi kita pilih-pilih, kan kita kurang-kurangi itu Alkitab. Nggak boleh, saudara. Mari kita lihat secara lengkap, ya, secara keseluruhan. Jadi kita lihat semua,
Ya, kita lihat mana yang merupakan simbol-simbol perjanjian lama yang dipenuhi oleh Yesus, mana merupakan ajaran yang merupakan ajaran universal, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jangan kita kurang-kurangi ya. Janganlah kita mengurang-urangi. Jadi Ulangan 4 ayat 2 katakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dan ini kemudian diulangi kembali. Kenapa? Kenapa harus ditekankan dari mulai kitab Musa, kitab-kitab pertama Alkitab, sampai kitab Wahyu, kitab terakhir? Karena kita manusia itu suka nambah atau kurang. Kita tambah-tambah atau kita kurang-kurangi, akhirnya nggak lengkap ajaran kita. Ajaran kita itu jadinya nggak apa ya? Nggak lengkap. Ya. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, kitab Wahyu. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya berkat. Oh, bukan berkat. Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya. Tadinya dia harus dapat bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, tapi Allah apa? Keluarkan. Nggak akan kamu masuk kota kudus. Nggak ada kamu akan punya akses kepada pohon kehidupan ya. Sama seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi hati-hati mempelajari firman Tuhan. Hati-hati. Kita harus melihat ajaran Alkitab itu secara keseluruhan. Saya seringkali nggak suka mau berdebat dengan terus terang saja. Habis waktu ada orang tanya, oh pendeta ini kenapa ini begini? Begitu saya coba jawab ayat itu, ayat ini bilangnya begini. Akhirnya kita jadinya putar aja, debat debat kusir aja. Karena dia nggak mau menerima kalau satu ayat itu dapat dijelaskan dengan ayat lainnya. Kita tidak menerima bahwa ada pemahaman kita yang lebih lebih diperjelas ya, bukan karena Tuhan tidak ingin jelas dari semula, tapi pemahaman kita yang tidak jelas. Misalnya ada hal-hal dalam kitab Daniel yang Daniel sendiri nggak ngerti, ditutup ya, sampai Daniel 12 katakan sampai nanti pengetahuan bertambah dan kitab kembali akan dibuka, dan itu kemudian dibuka di kitab Wahyu. Jadi ada hal-hal yang Daniel tidak pahami, tidak dimengerti oleh Daniel, ditutup, dimeteraikan di kitab Daniel, lalu kemudian setelah adanya kitab perjanjian baru, kita lihat meterai di kitab Daniel itu dibuka di kitab Wahyu pasal 6, meterai itu dibuka. Jadi disinilah kita harus melihat Alkitab, ajaran itu secara keseluruhan. Jangan hanya ambil, fokus, saya nggak ada itu ajaran Trinitas dalam Alkitab. Loh, dari mana? Oh ini, hanya Allah itu Esa. Kita nggak lihat ajaran perjanjian baru berbicara, kita baptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajaran-ajaran yang lengkap. Dan kita juga nggak ngerti apa arti kata Esa itu dalam kitab Ulangan. Jadi inilah kebablasan ya, karena kita mencoba, inilah pemahamannya yang salah sesungguhnya, saudara ya. Jangan kita tambah, jangan kita kurang dari keseluruhan Alkitab tersebut. Jadi itulah sebabnya kita diamarkan. 2 Timotius 2:15 katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Orang pikir, memberitakan, jadi kita hanya memberitakannya. Tapi coba kita lihat kata memberitakan ini lebih daripada hanya sekedar kita ngomong, membawakan apa yang dikatakan oleh pendeta Rantung atau pendeta-pendeta ini di gereja, kita beritakan kepada orang lain. Itu bukan itu poinnya ya. Kata memberitakan perkataan kebenaran ini, bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris katakan, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, yang tidak perlu malu, rightly dividing the word of truth. Artinya kita harus kebenaran itu harus kita olah, kita bagikan dengan dengan benar, dengan baik. Atau kata lainnya rightly explaining, New Revised Standard Version. Jadi artikannya memberitakan bukan hanya asal ngomong aja begitu, tetapi marilah yang kita omongkan itu betul-betul kebenaran itu. Betul-betul kita sudah explain sesuai dengan seluruh ajaran Alkitab. Seluruh kebenaran, bukan hanya satu ayat yang kita comot lalu kita gembar-gemborkan, lalu kita bilang ayat itu ujung-ujungnya kita akan terjadi, ini ayat ini kenapa bertentangan dengan ayat itu, tapi saya pegang aja ayat ini. Jadi inilah
rightly dividing, rightly explaining the word of truth itu seringkali yang kebablasan ya, kebablasan. Jadi kita ortotomeo ya, ortotomeo artinya to cut straight line ya. Jadi dengan kata lain, kebenaran itu jangan kita artinya harus lurus, kebenaran itu harus straight line ya. Handle correctly, teach rightly. Jadi jangan kita bengkokkan. Kenapa? Ada orang yang membengkok-bengkokkan kebenaran itu supaya mereka dapat ajaran yang, waduh ini ajaran yang benar ternyata. Padahal sesungguhnya itu ajaran bengkok, ya. Ajaran bengkok. Kenapa saya katakan di sini? Nanti kita akan lihat ya. Ajaran bengkok. Ini bukan hanya tentang hari Sabat misalnya ya. Yesus berbicara ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, kenapa? Apa yang kita dengar ya, dibengkokkan itu ya. Dibengkokkannya ada yang katakan, lalu kata Yesus pada mereka, hari Sabat diadakan untuk orang Yahudi dan bukan orang Yahudi untuk hari Sabat. Nah, ini kan konsep yang seringkali dibengkokkan karena orang langsung berpikir Sabat Yahudi. Jadi Sabat gantinya yang lurusnya itu adalah untuk manusia. Sekarang orang-orang yang tidak mau lagi pelihara Sabat mereka bengkokkan. Itu orang Yahudi. Itu untuk Yahudi. Nah, ini yang secara mayoritas, itulah sebabnya saya tadi dikatakan sebagian besar orang-orang Kristen ya telah tidak melihat lagi hal ini. Dan bukan itu saja, di kalangan Advent sekalipun ada yang bengkok-bengkokkan ini tentang hari Sabat. Ini Sabat Alkitab itu yang sesungguhnya Sabat Alkitab yang sesungguhnya itu Sabat lunar yang dapat kena di hari Rabu atau hari apa. Waduh, itu ajaran yang bengkok, saudara ya. Kalau kita punya waktu, saya akan bisa menyatakan bagaimana bengkoknya itu ajaran-ajaran Sabat lunar tersebut. Ya. Sangat kenapa? Itu kalau kita tahu sejarah permulaan Sabat lunar yang begitu hebat di Indonesia, yang begitu hebat di Indonesia, di Amerika itu udah nggak hebat lagi. Kenapa? Orang-orang udah nggak akui lagi. Karena tahu itu asal usulnya itu dari orang-orang teolog-teolog liberal yang mencoba untuk melihat bagaimana orang-orang bangsa-bangsa sekitar dan juga bangsa-bangsa di sekitar Israel itu merayakan perayaan mereka dengan kalender lunar mereka dan lain sebagainya. Lalu mereka aplikasikan, bengkokkan itu juga untuk hari Sabat. Jadi itulah yang menjadi menjadi hal yang waduh ini Sabat lunar ini. Kita lebih benar daripada pendeta Rantung. Itu salah pendeta Rantung tuh. Bodoh dia. Ada yang sampai kasar-kasaran gitu saya lihat ya. Pada saat mereka berbicara tentang Sabat lunar di Facebook, kadang-kadang saya bilang, aduh Tuhan jauhkanlah kiranya. Kenapa? Karena mereka jadi kasar sekali terhadap satu dengan yang lain dalam mempertahankan teologi bengkok itu dengan kata lain ya. Tapi itulah poinnya. Jadi coba kita lihat ya, sama bicara tentang Sabat lunar tidak ada bedanya dengan orang yang mengatakan Sabat lunar itu sesungguhnya atau Sabat itu bukan untuk manusia tapi untuk apa? Untuk orang Yahudi. Ya, padahal kalau kita lihat kata manusia yang Yesus katakan baik di ayat 27 dan di ayat 28, manusia, antropos, kita lihat ya, manusia atau antropos itu adalah seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia termasuk wanita dan pria. Tidak pernah manusia itu Yahudi dan non-Yahudi, nggak pernah dibedakan begitu. Seluruh umat manusia. Tidak heran kita sudah pelajari waktu lalu bahwa Sabat itu bukan dimulaikan hanya kepada orang Yahudi. Kita sudah hampir banyak sekali pembahasan kita sebelumnya berbicara itu dimulaikan di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, ya kepada Adam dan Hawa, bukan kepada Musa dan orang-orang Yahudi. Tidak. Itu diberikan kepada manusia. Jadi itulah yang lurusnya itu Sabat itu untuk manusia. Bukan untuk orang Yahudi. Jangan kita bengkok-bengkokkan dengan kata lain. Tapi Anda bilang, pendeta bukankah Yesus tuh itu kan lahirnya hari pertama dalam minggu ya. Itulah kita merayakan harinya Tuhan itu pada hari Minggu. Kenapa? Karena dia dilahirkan kembali atau dengan kata lain dia dibangkitkan pada hari Minggu ya, hari Minggu dikatakan ya. Tapi coba kita lihat ya. Kalau kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus itu memang Alkitab katakan ada hal yang untuk mengenang kebangkitan Yesus. Enggak salah, saudara. Betul. Alkitab mengajarkan kita harus merayakan hari kebangkitan Yesus atau simbol kebangkitan Yesus. Tetapi bukan hari Sabat, bukan hari ke-7, bukan hari perbaktian. Apa dan? Kristus memberikan kepada kita bahwa ada satu simbol kebangkitannya, yaitu apa?
Biarkan Alkitab yang berbicara, bukan adat istiadat, bukan apa katanya manusia, tapi biarkanlah Alkitab berbicara. Itulah metode pembelajaran Alkitab yang sesungguhnya. Biarkan Alkitab, let the Bible speak for itself. Biarlah Alkitab itu berbicara bagi dirinya sendiri. Jadi pada saat Alkitab berbicara, mari kita melihat simbol sesungguhnya dari hari kebangkitan Yesus. Hari kebangkitan Yesus itu bukan hari peribadatan, menggantikan hari ke-7, menggantikan hari Sabat. Tapi hari apa dong pendeta? Mari kita baca apa yang Alkitab katakan. Roma 6 ayat 3 dan 4 katakan, kita baca dari ayat 3 ya. Roma 6 ayat 3. Katakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis, ya, simbol kebangkitan itu apa? Kita dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Makanya orang yang dibaptis, apa yang terjadi? Dia harus diselamkan dalam air. Dia mati, seakan-akan dia mati. Seperti Yesus apa? Mati. Dibaringkan di dalam apa? Dalam air, dalam kuburan ya. Dan dengan demikian kita, ayat terusnya, dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam apa? Oleh baptisan dalam kematian. Nah, seperti Yesus, dia mati hari Jumat, dia berbaring ya, hari Minggu, lalu kemudian apa? Supaya, ayat terusnya, lanjutan dari ayat 4. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi kematian Kristus dan kebangkitannya itu, kalau kita ingin merayakan kebangkitan Kristus, maka kita merayakannya dengan cara apa? Bukan menggantikan hari ke-7. Ya, kita merayakannya dengan kita menerima baptisan yang kudus. Kita mati, lalu kemudian kita apa? Bangkit. Kita naik dari air. Keluar dari air. Itulah seperti kita apa? Merayakan the resurrection, kebangkitan Kristus dari orang mati. Ya, dari orang mati. Tapi mungkin Anda katakan, oh pendeta, ya oke. Mungkin Anda bisa sedikit, saya akan coba mempelajari pendeta ya lebih lanjut ya tentang bahwa simbol kebangkitan itu bukan jadi hari perhentian, tidak ada satu kata pun, tidak ada ayat-ayat Alkitab yang Yesus katakan, yang murid-murid Yesus katakan bahwa pada saat kita untuk kita saat ini yang kita rayakan adalah hari perbaktian kita hari Minggu, oleh sebab Yesus dibangkitkan pada hari Minggu. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menyuruh kita. Tapi Anda katakan, oh pendeta itu kan di Wahyu 1 ayat 10, bukannya itu berbicara tentang hari Tuhan. Ya, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Wah, ini ya ayatnya. Wahyu 1 ayat 10. I was in the Spirit on the Lord's day. Gitu. Jadi apa dan hari Tuhan ini? Wah, ada yang langsung katakan, hari Tuhan itu ya itu hari kebangkitannya. Itu kan pada saat dia dibangkitkan, itulah hari kemenangannya. Itulah hari Tuhan, pendeta. Nah, itu menurut kita yang mencoba untuk menghubungkan dari pemikiran kita, Yesus dibangkitkan pada hari pertama, itulah jadinya hari Tuhan. Tetapi coba jangan kita yang ngomong, mari kita lihat apa yang Yesus sendiri katakan tentang apa itu hari Tuhan. Ya, apa itu hari Tuhan? Apa itu the Lord's Day? Apa itu the Lord's Day yang Yesus sendiri bilang? Nah, kalau kita baca Alkitab, maka kita akan dapati dengan begitu konsisten pada saat Yesus berbicara tentang hari Tuhan itu, ya, maka kita sedang berbicara tentang hari Sabat. Hari perhentian, hari ke-7. Ya. Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat itu harinya siapa? Harinya anak manusia. Harinya anak apa? Manusia, karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat itu Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Ya, Markus 2:28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi harinya Tuhan itu hari apa? Hari Sabat. Lukas 6 ayat 5. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. So for the Son of Man is the Lord even on the Sabbath. So the Lord's day is the Sabbath. Ya. The Son of Man is also the Lord of the Sabbath. The Son of Man is also the Lord of the Sabbath. Jadi kalau kita lihat secara konsisten baik dari kejadian, ya kejadian fatsalnya yang kedua
berbicara bagaimana hari Sabat Tuhan berhenti. Berbeda dengan hari-hari lainnya. Tuhan bekerja ya. Hari Sabat Tuhan berhenti. Hari-hari lainnya Tuhan katakan, Tuhan apa ya? Tuhan bilang, wah good, hari yang baik. Tapi hari Sabat Tuhan berhenti, Tuhan berkati, dan Tuhan sucikan, Tuhan pisahkan. Itu di Kejadian sebelum ada orang Yahudi. Dan sampai akhir kitab sekalipun dalam Wahyu 1 ayat 10 kita dapati juga bahwa hari Tuhan itu adalah hari apa? Hari Sabat. Tapi itulah sebabnya. Kembali kita pada pelajaran kita. Jangan kita tambah. Jangan kita tambah, kita kurang. Biarlah Alkitab itu berbicara bagi dirinya sendiri. Mari kita terima. Mari kita terima. Mari kita terima bukan karena, wah ini ajaran Advent nih. Ini ajaran Advent. Pendeta ini hanya mau mengemukakan teologi Advent. Mari kita dengan minta, mohon kepada Roh Kudus ya. Mohon kepada Roh Kudus untuk membuka hati kita. Jangan memiliki hati yang batu, tetapi hati yang disunat, hati yang lembut untuk menerima bisikan Roh Kudus. Untuk mengetahui bahwa yang mana kehendak Tuhan yang sejati, yang tidak perlu kita tambahkan atau kita kurangi. Kiranya ini dapat menjadi bahagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bahagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.